baik. Kita baca 1 Timotius 4 nomor 1 ya. Baca silakan ya? Mangga. Oke, saya baca. Dinda Dito, boleh bukain saya, Dek? Kita buka Dito. Ini. Dinda, Abang. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Sabda, pakai lai dong. Iya, lai. Kita lai dong. Kita iya. 1 Timotius 4 nomor 1. Timotius. Duduk yang cantik ya, saudara ya. Ya. 4:1. Iya. Alkitab Sabda. Aduh. Apa lagi? Nih. Ribet. Ini Gurunda. Ribet ya? Jaringanku kasih nah. Oh. Yang lain bisa nggak? Kian Santang? Nggak bisa ya? Bisa Gurunda. Ayat berapa? Buka dulu kan. 1 Timotius 4 nomor 1. Alkitab Sabda. Alkitab Sabda, lai dong. Sabda mulu kebangsaan. Lai. Terjemahan baru lai, silakan. Tuh yang terang, Bun. Ya. Di situ ada kata roh. Coba kata roh 4151 di situ tertulis apa? Empat 4151. Iya. Roh bahasa Yunaninya apa? Pneuma itu diartikan roh, begitu. Jadi artinya tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian. Oke, boleh buka Lukas 24 nomor 37, Bun? Lukas 4:27. Iya. Supaya teman kita ini belajar ya, belajar untuk menjadi seorang Kristen yang betul-betul paham Bible, bukan cuman omon-omon saja. Nah, apa katanya Lukas 24 nomor 37, Bun? Lai, terjemahan barunya. 37 atau 27? Alamak, 37. 24, 37 ya. Oke. Mungkin Ahi Ardi bisa dibantu Ahi Ardi. Sedikit lagi. Ahi Ardi. Sedikit lagi. Sabda lagi Gurunda. Saya kalau lihat data di situ, Bun. Oh, iya, Sabda. Oh, lama. Masalah generasi. Oh, ini. Sekarang kasih jaringannya. Kayak ini. Apa itu Gurunda? Apanya? Coba dibaca dulu, dibaca. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Lukas 24 nomor 37 kan masih. Mama masih 24. Saya lagi di rumah sakit ini jadi begini. Di rumah sakit tapi ikut debat gimana sih, Bon? Alamak, dia cuma mau mengatakan hantu, roh di situ hantu. Sabar dulu, Dek. Sabar, Dek. Kau itu penyembah setan, Dek. Nah, coba lihat. Nah, pneuma itu apa di situ? Oh, Mama, susahnya Indonesia kan masih. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Cabur tongi poin Gurunda. Iya, Dinda Diansa bisa nggak masuk Lukas 24 terkejut dan takut. Oh, bisa. Ya, bisa dong. Bisa. 24:37. Iya, jadi pneuma di situ apa? Lukas berapa, Gurunda? Lukas 24 nomor 37. Lukas 24 37. Host tolong hantu Gurunda. Hantu. Lukas 24 nomor 37. Host besarin, host. Udah, Ahi Ardi. Udah besar pun. Astaga. Oh ya.
Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Di sini Hantu menggunakan bahasa aslinya apa? pneuma. Nah, pneuma. Berarti yang di 1 Timotius 4 tadi kubacakan ya. Tetapi hantu atau iblis atau setan dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan meninggalkan ajaran Kristus lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan. Berarti ini setan dengan setan saling cemburu ini. Setannya berkata, kalau kamu keluar dari ajaranku, kau ikut setan yang lain maksudnya. Udah boleh gantian. Ya, silakan. Jadi kamu sudah paham ya bahwa yang di situ dimaksud di situ adalah hantu ya? Oke, Paham perhatikan ya. Oke, Perhatikan. silakan. Oke. Silakan. Lanjut. Oke, perhatikan. Pertama sebelum saya menanggapi diskusimu, selamat buat kamu juga Juma yang menjadi guru besar bagi Muslim. Oke. Bagi Kristen, guru besar bagi Kristen. Anda salah. Guru besar bagi Kristen Kenapa sih? Bentar dulu Juma, bentar dulu. Kenapa main mute? Belum apa-apa udah main mute. Kenapa? Iya, silakan. Karena kamu salah omong, kau harus katakan guru besar bagi orang Kristen gitu. Loh, yang manggil kamu kan guru Muslim. Kenapa sih Juma? Bukan, tapi saya kan guru Bible, bukan guru Al-Quran. Saya kan ngajar Bible sudah berpuluh tahun, Bun. Silakan. Oke. Jadi kalau kamu mengatakan kamu mengambil dari sabda, Alkitab sabda, jelas kamu akan selalu bertolak belakang dan kontra. Kenapa? Karena bagaimana mungkin? Ya. Ya saya dengarkan, malah saya kuatkan. Ya, mau santai aja. Makanya Anda tenang dulu. Ya, sangat santai kali pun penyembah setan udah nyantik pun ini. Nah, masa penyembah Tuhan bisa berkata seperti itu? Santai lah. Saya mengatakan penyembah setan, kamu nyembah setan, kan sudah jelas itu. Santai ya, santai. Jadi bagaimana mungkin setan akan memberitahukan ajaran setan untuk membawa orang kepada kebaikan? Pertama, kebaikan apa? Kebaikan apa yang ada di Kristen? Satu aja. Apa itu kebaikan yang ada di Kristen? Satu aja kalau ada. Ku beli kalau ada. Kebaikan di Kristen apa itu? Ku beli kalau ada. Apa? Kebaikan orang Kristen kalau di Indonesia ya pertama ya. Apa? Ya santai-santai biar gue saya tanya kebaikan kalau ada di Kristen ku beli. Iya ini loh. Jauh ini lagi ngomong cuma jangan double suaranya. Apa kebaikan di Kristen itu apa? Ku beli kalau ada. Iya, gue jawab. Kamu diam biar gue jawab. Salah satu kebaikan orang Kristen di negara ini adalah jangan di negara, di Bible. Oh, di Bible. Gua kira di negara. Kalau di negara Indonesia mah nggak ada. Apa kebaikannya Kristen di Indonesia nggak ada? Makanya apa bilang kebaikan Kristen yang ada di Bible itu apa? Ayo, Tuhan, makanya dengerinnya. Makanya seorang gurunda, dengerin dulu. Makanya seorang gurunda kalau sebutkan aja satu kebaikan Kristen di Bible yang bisa dicontoh oleh manusia di muka bumi itu apa? Ya. kita bisa gantian nggak ngomongnya? Iya, saya kan bertanya apa? Iya, saya mau jawab, Anda diam. Silakan. Oke, makanya saya berharap kalau Anda bicara itu selesai dan jelas. Maka supaya pikiran saya juga menjawabnya jelas. Karena tadi Anda bilang omong kosong. Kebaikan di Kristen itu apa? Saya ingin tahu apa di Kristen yang bisa jadi contoh bagi manusia itu apa? Apa? Iya, makanya gue bilang gue mau jawab. Ada nggak? Ada. Apa itu? Sebutkan satu aja atau sepotong aja kalau ada sepotong. Saya ingin tahu ada nggak ajaran baik di dalam ajaran Kristen itu tertulis dalam Bible itu apa? Satu aja atau sepotong aja karena nggak mungkin ada. Silakan. Baik. Apa itu? Kalau kamu meminta ajaran kekristenan dalam Alkitab, hal yang baik dalam kekristenan, salah satu yang kamu minta untuk ajaran kekristenan yang baik. Muter-muter, saudara-saudara bingung dia mau ngomong apa, saudara.
Iya, saya Ngomong kosong abang. Sianya bingung mau ngomong apa, kosong pura-pura pintar dalam Kristen itu aja. apa? Satu aja, susah kali kalau satu. Sepotong aja, secuil. Apa? Bersundal. Hah? Mengutuk Tuhannya, berbohong, halalkan semua yang diharamkan Tuhan, itu menyembah anak orang, menyembah setan, iya, menyembah roh pneuma, yang itu gue maksudnya. jawab. Kamu kan minta jawaban. Diam lah, biar Tapi gue kamu jawab. nggak jawab. Ya udah diam, biar gue jawab. Nah, kalau kamu minta ajaran kekristenan, hal yang baik, pertama, karena kekristenan itu berasal dari kata in Christo, maka pengajarannya dari Kristus, dari Yesus. Oke. Kok ketawa? Masalah generasi. Saya minta ajaran yang baik di Kristen yang berasal dari Bibelnya itu apa? Apa? Berdoa adalah ajaran Kristus. Kan kamu minta ajaran, gimana sih? Iya, mana? Berdoa ajaran bukan? Berdoa kepada siapa? Makanya kamu jangan. Iya, berdoa kepada siapa? Gantian. Ya, berdoa kepada siapa? Gantian, biar gue jawab. Oke, gantian ya. Kamu kan dari awal bertanya ajaran apa dalam hidup. Karena kamu nggak bisa panjang kali nomormu. Udah. Kamu kembali ke 1 Timotius 1 nomor 4 tadi itu. Biar ku ajarin kau bagaimana caranya memahami. Kamu nggak berani diladenin berdoa, kamu lari lagi ke sikap. Kamu berdoa kepada siapa, Cak Ayu? Berdoa kepada Yesus. Berdoa kepada Yesus. Berdoa kepada Yesus. Iya. Kenapa kau ketawa? Udah. Yesus aja sibuk berdoa kepada Tuhannya. Berarti yang kau maksud ini Yesus siapa? Yesus yang mana yang kau maksud? Ya, saya berdoa kepada Yesus yang dilahirkan Maria, di mana kelahirannya diberitahukan oleh para malaikat kepada para gembala. Begitu. Kamu dengar? Jadi kau berdoa kepada makhluk yang dilahirkan makhluk. Kamu dengar nggak tadi gua ngomong apa? Itu baik nggak? Berdoa kepada kamu dengar makhluk. nggak yang tadi gua bilang? Iya, saya dengar. Makanya saya tanggapin. Apa yang gua bilang barusan? Bilang barusan? Iya. Kamu berdoa kepada Yesus yang dilahirkan oleh manusia sesuai dengan informasi malaikat. Betul? Pertanyaan saya, apakah baik berdoa? Agak mulai pintar ya murid gua. Oke, lanjut. Apakah baik berdoa kepada ciptaan Tuhan? Tidak baik. Jadi tidak ada ajaran baik. Udah gugur. Sudah gugur. Tidak ada yang baik. Masa berdoa kepada ciptaan Tuhan? Belum udah di mute, sudah gugur. Udah gugur ya teman-teman. Sepakat apa? Percuma bang. Berdoa sama si Juma itu. Berdoa kepada makhluk ciptaan Tuhan yang juga sibuk berdoa kepada Tuhan itu baik atau tidak bagus? Ya, gua jawab ya Juma. Berdoa kepada Yesus karena Yesus yang mengajarkan dan Yesus berkata, aku dari surga, kamu dari dunia. Udah kacau kamu. Kembali ke 1 Timotius 4, silakan. Kamu takutan banget sih kayak koran. Kenapa sih kamu Islam banget cuma? Kembali kepada 1 Timotius 4. Kembali. Oke, gue lanjut. Oke, gue ikutin. Silakan. Silakan kembali ke 1 Timotius 4 biar kamu tahu bahwa kau itu penyembah setan. Cepat. Ya, cepat deh. Oke, perhatikan ya. Ya, oke, baik. Nah, perhatikan. Ya. Jadi kalau bicara tentang 1 Timotius 4 ayat 1 itu jelas di situ adalah roh. Oke. Kata roh di situ dalam bahasa Indonesia pneuma itu artinya hantu. Kenapa sih kamu panikan? Bukan mengarahkan kamu aja, aku arahkan kamu. Lah iya, kalau kamu mengarahin gua, ya, kamu dia mengarahkan kamu supaya kau itu sedikit punya malu. Iya, arahin. Ya silakan. Arahin, oke. Tapi sebentar, kasih kesempatan ngomong. Ya silakan. Pakai tanda huruf besar, huruf kecil. Ya silakan. Itu tambah lagi satu lagi. Suruh dulu kacungmu ini supaya gua nggak di mute biar ngobrol santai.
Oke. Ya, silakan. Huruf kecil, huruf besar ya. Bilang dulu sama kacungmu nanti gua. Udah ngomong aja lu kacung iblis. Enggak mampu. Nggak bacot. Mana mau ngomong? Enggak bisa sudah itu. Diskusi itu. Iya, diskusi sang-sang. Enggak mempan sudah itu. Apa enggak bisa sudah diskusi cuma itu. Lah, ini diskusi namanya ini, Bung. Saya minta Anda jelaskan. Saya Anda jelaskan. Anda jelaskan. Silakan. Satu Timotius 4 Anda jelaskan. Silakan. Iya, kan gua jelas. Jangan di-mute, teman-teman. Jangan di-mute. Biarkan dia berbohong. Silakan. Kacungmu itu. Silakan Anda berbohong. Silakan. Bilang sama kacungmu supaya gua nggak di-mute. Silakan kamu berbohong, wahai anak setan. Anak yang dilahirkan dari hasil zina. Silakan. Oke. Nah, Islam banget sih cuma. Oh iya dong, saya kan bicara fakta. Emang ada syarat sah nikah di Kristen? Ada? Oke, Islam banget, benar-benar Islam. Saya banget. tanya, ada nggak syarat sah nikah di Kristen? Ada nggak? Kalau nggak ada, cuman kawin kan? Ya sama seperti kambing. Kalian anak zina. Udah lanjut. Oh, istri 4 itu yang sama dengan binatang. Jangan salah. Kalau Daud tidak memiliki ratusan istri, dia cucunya nggak bisa kau tuhankan. Aduh. Untung Daud memiliki ratusan sampai 600 istri. Kalau tidak, Yesus itu tak gantian ada. Gantian. Dulu dong, kacung. Ini dulu ngaturnya. Silakan anak balau, silakan kau baca. Supaya saya buktikan bahwa Allah. Ya, silakan wahai anak setan, silakan. Silakan, jangan banyak pengantar, makanya kau langsung masuk ke 1 Timotius 4. Ini loh. Silakan. Ya, supaya saya bisa. Silakan. Ya, jangan banyak komentar lain. Kamu akan Iya, ini lagi ngomong cuma. Iya, silakan. Supaya saya bisa membuktikan. Tekan kau dimut lagi karena kau terlalu banyak ngomong. Ini menjelaskan. Iya, makanya kau langsung jelaskan, enggak usah kau pakai pengantar. Iya, ini menjelaskan. Karena kau supaya akan saya bisa buktikan bahwa nomor 3-nya nanti kau akan ketahuan bahwa kau itu penyembah setan. Iya, enggak, supaya saya bisa. Allah itu iblis. Kamu tidak bisa menjelaskan, saya yang jelaskan. Oke, di mute anak kucing, anak tikus ini di mute aja. Saya jelaskan samamu. Tetapi hantu dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang meninggalkan ajaran menyembah hantu lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin. Aku tanya dulu samamu, ajaran mana yang melarang kawin? Mampus. Ajaran mana yang melarang kawin? Sabar dulu. Ajaran mana yang melarang kawin? Aku tanya dulu, ini Saudara Will, mungkin dia jujur. Saudara Will, ajaran mana yang melarang orang kawin? Saudara Will, ini Kristen jujur dia. Oh, dia nggak monitor. Jadi di dalam agamamu itu ada larangan kawin. Ya, gimana Bang Suma? Ya, agama mana yang penganutnya ya, monitor Bang Suma? Ya, dilarang kawin, Bang. Gimana Bang Suma? Agama mana yang melarang kemudian Bang penganutnya Juma, boleh kawin? bantu baca ini Bang Juma, apa ini Bang Juma? Silakan. Sabar dulu, aku yang ditanya Betahi. Waduh. Ya. Agama mana yang melarang kawin? Ya, gimana Bang Suma? Agama apa yang melarang kawin? Maksudnya? Yang agamanya, tokoh-tokoh agamanya itu dilarang kawin. Tidak kawin mereka. Tokoh-tokoh. Pastor Katolik. Berarti seniornya Katolik ini ya, siapa sih pastor ya? itu ada makanan, ajaran mana yang Kristen awal mula Kristen ya. Oke.
melarang orang makan dan Jujur dong, jujur. Sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Theos supaya dengan mengucapkan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan telah mengenakan kebenaran. Pertanyaan saya, siapa yang melarang Adam makan buah ilmu pengetahuan? Siapa yang melarang Bani Israel jangan makan ini, jangan makan itu? Itu siapa? Saudara Will, siapa itu bang? Yang melarang makan makanan seperti babi, belut, kelinci, itu siapa yang melarang itu? Tuhan atau setan? Paulus, paman Saulus. Bukan, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Kalau Paulus kan justru menghalalkan semua makanan. Makanya kau mualaf bro, cepat kau mualaf. Ayo, siapa yang melarang di dalam kitab imamat jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu? Yang lain, yang muslim, siapa yang ada di dalam kitab imamat? Ya, halo, gimana Bang Suma? Udah bang. Siapa yang bisa saja menjawab? Willy, kamu sadat aja malam ini. Siapa yang ada di dalam kitabnya Yahudi yang melarang manusia makan makanan yang diharamkan? Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hasim, Elohim. Tuhannya orang Yahudi. Jadi Paulus di sini menuduh Elohim sebagai iblis. Oke, paham ya? Karena yang melarang orang makan makanan itu hanya Elohim. Yang melarang Adam makan buah pengetahuan baik dan buruk itu Elohim. Kemudian yang melarang orang kawin itu Paulus Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini ternyata adalah dituduh oleh Paulus sebagai setan. Nah, sekarang yang mana yang setan ini? Yang mana yang setan? Yang datang datang ke Paulus. Sabar dulu. Ya pusing lah karena otakmu nggak berfungsi. Jadi jelas 1 Timotius 4 itu yang melarang makan makanan dan minuman itu adalah Elohim. Tapi dikatakan oleh Paulus itu adalah setan. Sekarang pertanyaannya, yang mana yang setan? Yang mana yang setan? Yang datang kepada Paulus atau yang datang kepada Nabi Musa yang melarang dan membatasi makanan-makanan? Emosi mereka itu kan real, fakta tertulis. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Theos. Siapa yang melarang? Ya Elohim lah yang melarang. Orang Yahudi melarang sesuai apa yang dilarang oleh Tuhan. Begitu juga umat Islam, apa yang dilarang oleh Tuhan itu yang nggak dimakan. Tetapi dengarkan, yang ada di bawah, yang masih ada di bawah, dengarkan. Tetapi siapa yang memerintahkan makan makanan yang diharamkan Tuhan untuk dimakan? Siapa itu? Siapa yang membolehkan makan makanan yang diharamkan untuk dimakan? Siapa? Paulus sama iblis. Setan yang menemui Paulus. Paman. Oten nggak bisa jawab. Berarti datanya 1 Timotius 4 itu menghantam mereka. Begitu saudara-saudara, karena memang Aliteng ini adalah Mesias, tetapi diduga Mesias Palusua. Saya kira begitu, silakan. Ya, begini Bang Suma, mumpung oten pada turun, aku izin bertanya ya. Iya, silakan. Ya, boleh ya. Oke, jadi di sini aku mau bertanya ya sama Gurunda. Siap. Gurunda, apa kabar Gurunda? Baik, alhamdulillah. Amin, syukurlah. Jadi begini Bang Suma, oke buat oten lain, jika ilmunya masih minim, gak usah nih paksain berdiskusi. Sebaiknya bertanya sajalah. Bahkan oten seperti aku yang ilmunya cukup hanya bertanya saja kok. Oke, aku lanjut ya. Aku mau bertanya nih Bang Suma ya. Jadi begini Bang Suma, apa jadinya ya jika Tuhan itu ada jika Tuhan itu ada Bang Suma, tapi Tuhan tidak menurunkan ajaran dan perintahnya dalam bentuk agama.
Silakan. Maka manusia akan hidup seperti hewan. Kenapa? Apa alasannya? Karena manusia itu adalah makhluk yang memiliki intelijensi, kecerdasan, makhluk yang bisa berkarya, makhluk yang bisa mencipta, berkarya, mencipta. Kemudian manusia itu memiliki keadaan free will, kehendak bebas. Dan yang ketiga, manusia itu adalah makhluk yang memiliki kelemahan, diuji manusia itu. Jadi kalau manusia lagi lapar, diuji dengan lapar, ada dua pilihan. Cari yang halal atau yang haram. Nah, kalau tidak ada aturan yang diturunkan oleh Tuhan, maka membunuh pun bisa dilakukan untuk makan. Kalau nggak ada aturan, ya saya harus makan, gimana dong? Oh, di sebelah saya, di tetangga saya ini ada makanan. Tapi dia juga nggak mau kasih saya makan, dia mempertahankan, maka yang terjadi bacok membacok satu sama lain karena nggak ada aturan. Itu. Nah, sedangkan manusia itu memiliki intelijensi, memiliki kecerdasan, maka mereka akan membuat siasat-siasat untuk mengalahkan satu sama yang lain. Maka terjadilah hukum rimba. Siapa yang kuat, itu yang hidup. Karena tidak ada agama. Itulah yang terjadi sebenarnya sekiranya tak ada Islam di dunia ini. Itu yang terjadi. Untung saja Al-Quran datang memberikan kemudian pedoman dalam hidup manusia, sehingga manusia itu bisa tertuntun damai sejahtera. Coba kita lihat orang-orang yang mengaku beragama bla dan bla. Bisakah agamanya dijadikan sebagai asas bernegara berbangsa? Nggak bisa. Kalau orang itu hidup mayoritas bernegara Kristen, beragama Kristen mayoritas, agamanya itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar pijakan di dalam berasas bernegara. Nggak bisa. Coba lihat Amerika misalnya, negara adidaya, agamanya mayoritas Kristen. Mampukah mereka menjadikan Bible sebagai asas negara? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka apa yang terjadi? Tengok aja. Menguasai segala sesuatu yang bisa mereka kuasai. Dulu. Yang terjadi hanya apa? Penindasan, penjajahan, perampasan, harta-harta, wilayah-wilayah yang lain. Untuk dikuasai dan membesarkan wilayah yang sendiri. Terakhir yang ditaklukkan itu adalah negara Irak. Dengan tuduhan fitnah, apa? Irak adalah memproduksi senjata nuklir pemusnah massah. Oh ya? Iya, maka Irak harus diratakan. Begitu rata, mana nuklirnya? Mana? Ada nuklirnya. Oh, ternyata tak ada. Jadi apa tujuannya? Hanya ingin menguasai minyak atau hasil buminya saja. Coba, kalau tidak ada agama, kenapa tidak dilakukan semuanya itu terhadap negara-negara Arab? Karena mereka takut kepada bangsa-bangsa Arab yang lain. Nah, ini bukti bahwa kalau tidak ada agama, maka yang kuat akan menguasai yang lemah akan menjadi budak bagi yang berkuasa. Untung ada Islam. Demikian Saudara Willy. Oke, terima kasih Bang semua. Iya. Dan kalau tidak ada agama, Bung, pasti terjadi pernikahan sejenis di mana-mana. Kalau tidak ada Islam, karena agama sebelah tidak bisa membendung, itu malah mendukung. Dan kalau itu sudah terjadi, maka dunia tidak ada manusia, yang ada cuma binatang berwujud manusia. Untung ada Islam. Untung ada Islam. Ada Ratu Entot. Betul kan? Islam. Untung ada Ratu Entot. Kristen banget itu congornya. Untung ada Islam. Kejang-kejang. Untung ada Ratu Entot. Kalau tidak ada Islam, ada salam ini dari Ratu Entot, maka negara ini akan menghalalkan nikah sejenis. Untung ada Islam. Iya. Jadi aku cuma mau menyambung aja ini Bang Suma ya.
Iya. Oke Bang Suma, jadi bagaimana tanggapan Bang Suma mengenai kerancuan agama yang terjadi di negeri kita yang tercinta ini Bang Suma? Apakah pemerintah, dalam hal ini pemerintah RI sendiri yang membiarkan semuanya ini terjadi, ataukah saat itu mereka belum memahami kecacatan di Bible itu sendiri tentang ketuhanan Yesus itu? Entah siapa yang salah ya. Silakan Bang Suma. Iya. Jadi sebenarnya negara itu memfasilitasi warga negaranya untuk beragama sesuai dengan keinginan, kepercayaan masing-masing tanpa ada tendensi dari negara kepada masyarakatnya. Nah, hal ini dimanfaatkan kemudian oleh mereka. Bagaimana caranya? Supaya mereka membuat satu keadaan kitab mereka itu bisa dipercayai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Di Indonesia yang mayoritas penyembah Allah, maka supaya mereka bisa nyamar seperti Islam, maka Tuhan mereka ganti dengan sebutan-sebutan Tuhannya umat Islam, istilah-istilah yang prinsip dalam Al-Quran diambil, dimasukkan ke dalam Bible. Apa tujuannya? Apakah untuk mengajarkan kekristenan supaya orang kemudian benar-benar mendudukkan Kristen adalah Kristen? Tidak. Mereka ingin supaya orang di luar Kristen itu jatuh cinta terhadap mereka karena mereka juga tampil seperti Islam. Nah, apa yang harus negara lakukan? Ya, betul yang Anda sampaikan bahwa negara ini harus kemudian mengambil sikap. Jangan berdiam diri. Karena kalau hanya berdiam diri, maka akan terjadi kerancuhan. Rancuh. Kenapa rancuh? Karena satu agama Kristen, Tuhannya Allah. Kitabnya, buku sucinya menyebut Alkitab. Semua istilah-istilah Al-Quran masuk di dalamnya. Sehingga ya tidak lagi ada pembeda nanti mana Islam, mana Kristen. Karena Kristen masuk ke dalam tubuh Islam. Penampilan juga dibuat seperti Islam. Gak ada malu-malunya. Menyebut nama Tuhannya dengan sebutan Tuhannya umat Islam, tak ada malu-malunya. Menyebut kitabnya dengan sebutan kitabnya umat Islam, tak ada malu-malunya. Apapun mereka akan lakukan demi apa? Demi untuk menyesatkan umat Islam. Maka harus ada keadaan, misalnya masyarakat Indonesia atau internal Kristen yang sudah mulai sadar untuk meminta agar lembaga Kristen ini merubah dan melepaskan semua istilah Al-Quran di dalam Bible. Harus ada kekuatan itu. Harus. Karena kalau tidak, maka akan semakin rancu. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, bisa jadi di gereja juga sudah ada azan. Bisa jadi ada juga azan di sana. Awe puang, lau mana nilo gereja naoliki puange. Bisa jadi, kenapa tidak? Tujuannya apa? Untuk mengkristenkan orang lain. Bisa jadi nanti perayaan Natal, selamat Idul Natal. Bisa jadi. Oh iya, bisa. Kenapa tidak? Setelah Bang Suma tak ada, teman-teman Bang Suma tak ada yang memperjuangkan ini 50 tahun, 100 tahun ke depan. Oh sudahlah, kita nggak bisa lagi membedakan mana Bible, mana Al-Quran, mana masjid, mana gereja. Bisa jadi ke depannya salib-salib di gereja itu dirubah menjadi menara-menara seperti masjid. Bisa jadi. Kenapa? Tujuannya kan yang penting banyak jemaat. Banyak jemaat berarti banyak yang dikumpulkan. Banyak yang dikumpulkan kan dunia dikuasai. Kan tujuannya memang hanya dunia. Memang tujuannya hanya dunia. Itu saudara. Jadi ya harus kemudian ada yang vokal supaya negara ini bisa membuka kemudian tabir yang selama ini tertutupi bahwa Kristen itu melakukan penyerangan secara halus kepada umat Islam agar supaya umat Islam itu dimurtadkan secara massal.
Itu Bang. Kalau tidak ya izin menambahkan sedikit Bang Sumaya. Iya, silakan. Ya, kalau menurut aku sih Bang Sumaya, semua ini akibat dari pembiaran yang dilakukan pemerintah itu sendiri Bang Sumaya. Tentang Bible itu, inilah kuatnya politik sehingga agama pun dijual demi cuang antar golongan. Akibatnya masyarakat yang tidak tahu apa-apa menjadi korban dari intrik politik ini. Seperti itu Bang Suma. Iya. Bisa jadi Bang, bisa jadi. Itu juga ada benarnya tuh. Ya, jadi ya kita tunggu aja. Sekarang tuh sudah mulai diembuskan pelan-pelan. Ada gereja yang mulai azan, padahal editan itu, tapi sengaja dibuat seperti itu, sengaja. Jadi nanti berlomba-lomba tuh gereja dengan Islam bisa jadi berlomba-lomba untuk azan juga istilahnya. Mereka juga menggunakan toa pada saat memanggil jemaat, bisa jadi dengan menggunakan bahasa Arab misalnya. Kenapa tidak? Kalau negara diam dengan keadaan umat Islam dan Kristen ini saling sikut dalam hal adanya gerakan pendangkalan akidah, ya bisa jadi kedepannya akan terjadi seperti itu. Begitu saudara. Karena Kristen ini adalah agama yang diperintahkan untuk disebarkan agar seluruh bangsa menjadi Kristen. Itu. Jadi kami hanya bertahan saja, bertahan dari gerakan-gerakan kristenisasi. Itu yang terjadi Bang. Maka Kristen ini sebenarnya harus dikembalikan polanya kepada kitabnya sendiri. Gunakan istilah Yunani, jangan gunakan istilah Islam. Gitu. Kalau di Islam nanti ada naik haji, di Islam tuh Gurunda. Kalau mereka mungkin nanti naik salib Gurunda, bukan naik haji. Bukan, kalau kita naik haji dia berubah, turun haji kalau mereka. Oh, turun haji. Iya. Turun haji nanti dia. Nah, mungkin hajinya itu di mana gitu, di Roma, Vatikan, di Golgota, atau bisa jadi di Toraja, atau di Papua, ya, atau di Manado Bang Suma. Atau di Manado. Iya betul. Iya, lanjutlah hotel-hotel lain, silakan. Silakan. Ya, ini ada Bang Dimas sama Jevani, Muslim apa Kristen? Dibuka mute-nya Bang. Ya, halo, dari Kristen Bang. Silakan kalau mau bertanya. Temanya ini ahli Kristen adalah Mesias itu sendiri. Iya, semoga semuanya di sisi Allah ya teman-teman yang Muslim. Iya, betul Bang Juma. Namun salah Juma, di dalam Al-Mujamil ayat 12 sisi Allah adalah belenggu-belenggu yang berat dan kakak yang johim, inilah sisi Allah Juma. Artemia. Inna ladaina angkala wajahima, sesungguhnya di sisi kami dibesarkan ada belenggu-belenggu yang dibesarkan. neraka. Iya, dibesarkan teman-teman. Oke, silakan saudara. Nih di Anda jelaskan ke kami. Ayat 12. Iya. Sesungguhnya di sisi kami Allah ada belenggu-belenggu yang berat. Geruduk. Oke, baik. Kita bahas ini ya. Kita bahas ya, boleh ya? Oke. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dikatakan oleh Al-Quranul Karim dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Siapa di sana? Nabi Muhammad. Qumil laili illa qalila, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Nisfahu awin kus minhu qalila, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Auzida, kata Allah di sana, alaihi warattilil Quran tartila, atau lebih dari seperdua itu, dan baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Satu, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Inna sanulqi alaika qaulan thaqila,
Itu kata Allah. Sungguh bangun malam itu lebih kuat, mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Inna nasyi'ah laili hiya asyaddu wata'an wa aqwa muqila. Lalu kemudian Allah mengatakan, Inna laka fit nahar sabhan tawila. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadalah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah wahai Nabiku Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Mereka. Wasbir ala ma yakuluna wahjurhum. Kata hum di situ merujuk kepada mereka, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Lalu Allah mengatakan, dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakanmu, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Sungguh di sisiku ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, yang akan aku berikan kepada siapa? Kepada mereka. Nerakaku akan aku berikan kepada mereka ketika aku telah mengutusmu. Inna arsalna ilaikum rasulan syahida alaikum kama arsalna ila fir'aun rasulah. Wahai Nabiku Muhammad, sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah kemudian menyiapkan belenggu-belenggu yang berat, neraka-neraka yang menyala-nyala. Kepada siapa? Kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aun rasulah fa'akhaznahu akhzan wabila. Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Lalu apa kata Allah? Fakaifa tatakuna? Fakaifa tatakun in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Kata Allah, lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Ini yang dikatakan oleh Allah jelas bagi kami yang paham Al-Quran. Belenggu-belenggu dan neraka-neraka yang menyala-nyala itu adalah diberikan kepada siapa yang mendustakan ayat-ayatnya. Wazarni wal makazzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Dan biarkanlah aku Allah yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku, yang mendustakan nabiku, mendustakan rasulku, yang memiliki segala kenikmatan hidup. Aku, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Sungguh di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala yang disiapkan untuk mereka orang-orang kafir laknatullah seperti Sefaya ini. Oke. Jawab. Oke, betul. Bentar. Immanuel. Ada belum si Rompong dulu, si Rompong. Sekarang giliran saya. Cara sholat Muhammad sama dengan cara sholat umat Islam. Giliran saya boleh. Giliran saya boleh. Neraka memang betul ada. Giliran saya boleh. Cara sholat Muhammad. Giliran saya boleh. Giliran saya ini komal Islam loh. Boleh nggak saya? Cuma udah ngomong. Boleh ya? Lanjut Gurunda. Ya kan, saya kan giliran saya yang bertanya sekarang nih. Saya nanggepin, memang betul ada belenggu-belenggu, bahkan kakinya pun neraka. Bukhari 4470. Oke, baik. Neraka bagi pencipta langit dan bumi sama nggak neraka bagi makhluk manusia? Sama nggak? Neraka bagi Tuhan pencipta langit dan bumi berefek nggak terhadapnya? Pencipta langit dan bumi itu berefek nggak ketika neraka itu adalah bagian dari ciptaannya? Berefek nggak? Oh, kalau Allah itu kudus, nggak mungkin dia menyentuh neraka, apalagi memasukkan kaki ke dalam neraka. Itu bagian dari iblis. Masya Allah. Nah sekarang cuma Allah itu kudus, giliran saya menaruh kakinya ke dalam neraka. Itu giliran saya dong. Karena pencipta langit dan bumi itu maha kuasa atas segala sesuatunya, termasuk neraka yang adalah ciptaannya, termasuk surga yang adalah ciptaannya. Maka bagi Allah tidak bisa mensifati sifat makhluk. Oke? Tidak ada sifat makhluk
yang melekat pada diri Allah. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara. Pertanyaannya sederhana, dan saya rasa Anda akan bisa menjawabnya dengan baik kalau Anda itu benar-benar bisa memahami Bible. Pertanyaan saya, apakah Ibunda Maria akan masuk ke neraka atau masuk ke surga? Ibunya Yesus, apakah akan masuk ke neraka atau masuk ke surga? Silakan. Sederhana saja. Orang tua Nabi Muhammad sallallahu memang di neraka, dijelaskan di dalam Muslim. Saya bertanya tentang ibunya Tuhanmu. Oh, sorry. Iya, ini silakan. Orang tua Nabi Muhammad. Kalau orang tua Nabi Muhammad memang di neraka. Jawab, kafir. Silakan. Kamu jawab, silakan. Ringan pertanyaan saya, silakan. Apakah Maria yang melahirkan Tuhannya Kristen di surga atau di neraka? Silakan. Di surga, saya pun di surga nanti ketika meninggal. Saya tidak tanya kamu. Ibunya Yesus. Iya, di ibunya surga, Yesus yang pastinya. di surga. Tolong Dia tunjukkan. Tolong tunjukkan kepada saya di mana ibunya Yesus menyembah anaknya. Silakan. Maria Kan yang tidak menyembah Yesus, kan yang tidak menyembah Yesus itu neraka. Nah, yang menyembah Yesus surga seperti kalian. Nah, sekarang tolong kamu tunjukkan di mana Maria menyembah anaknya. Oke. Di sini pun Allah juga menyembah Maria. Sesungguhnya Allah dan para malaikat. Astagfirullahaladzim. Di mana? Emang anaknya Daromes. Di mana? Anaknya Daromes gak tau malu. Maria menyembah Yesus Tuhan kau itu yang keluar dari kubur. Tunjukkan dalil. Silakan. Silakan kamu tunjukkan. Nggak malu Tuhan, mamanya Tuhanmu masuk neraka karena dia nggak menyembah anaknya. Nggak malu? Juma. Iya, di mana dalilnya? Di mana dalilnya Maria menyembah anaknya? Silakan. Oke, tunjukinnya dulu kalau Muhammad masuk surga. Iya. Bisa jawab. Saber, tracing IP-nya Saber. Bagaimana ceritanya ini teman-teman? Pertanyaan saya nggak dijawab, malah larinya ke Islam. Ayo. Di mana Maria anak ibunya Yesus Tuhanmu itu menyembah anaknya sendiri? Kalau tidak ada berarti ibunya Tuhanmu masuk ke neraka. Ayo. Silakan. Cuma tukang framing, satu pelintir ayat di pelintir. Saya minta dalil. Di mana? Cuma ini begini. Di mana? Ini itu segala macam. Dek, di mana, Dek? Di mana ibunya Yesus menyembah Yesus, Dek? Di mana? Di mana-mana hatiku senang. Ya. Dasar penyembah iblis yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, sebab besar engkau akan dituhankan. Kaki Allah di neraka kok begitu ya? Artinya Allah setan. Kaki Allah di neraka artinya Allah setan. Ya, buat injak-injak Tuhan lu. Ya, boleh kita diskusi baik-baik. Emosi mereka kan, emosi. Karena mereka ketahuan sebagai Mesias palsu. Mereka pada kejang-kejang, teman-teman. Jadi Allah dikatakan dalam hadits, dia pijakkan kekuasaannya di neraka. Kuasa Allah berpijak kepada neraka. Kuasanya Allah berpijak kepada siapapun. Allah itu bertakhta di atas segalanya. Tapi mereka memahami Tuhan kita itu makhluk seperti kakinya Yesus yang mungkin ada bulunya dan seterusnya. Dia berpikir seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa karena mereka ini adalah orang-orang cupu, orang cuplis yang tidak memahami tentang Islam. Mereka sakit hati. Kenapa mereka sakit hati? Karena ketahuan bahwa mereka ini adalah Mesias palsu. Itu, mereka hanya bisa menghujat, mereka nggak bisa diskusi dengan baik.
Ya, Prio. Selamat malam, Prio. Prio. Prio, selamat malam. Wah, nggak ada suaranya Bang Prio. Ya, buat teman-teman Kristen kalau diskusi yang baik-baik lah, santun-santun ya. Jangan kayak gitulah. Kalau dibawa ajaran Kristennya naik ke diskusi nggak bakal benar. Mending tinggalin dulu ajaran Kristennya di lemari, simpan dulu biar tertib. Kandito, ada yang naik lagi nggak? Kristennya Kandito? Belum ada, kosong. Kosong, tidak ada, kosong. Udah punah berarti ya. Anakku sayang. Pada gila semuanya. Ayolah diskusi. Ayo anak-anak Tuhan, silakan naik ke atas anak-anak Tuhan. Ya, selamat malam Kausa 5. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Kausa. Waduh. Jaringannya lelet kayaknya. Ayo. Anak-anak Tuhan, silakan naik anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, silakan naik anak-anak Tuhan. Bukan anak Tuhan, itu anak hantu. Ya, Wiwin, selamat malam Wiwin. Selamat malam. Selamatkan malam anak-anak Tuhan. Ini kepencet ini, rata-rata kepencet ini. Ayo, jangan malu-malu. Jangan malu-malu yang sudah membaca dan mengetahui. Ya, kalian itu anak-anak Tuhan. Silakan naik. Silakan. Yang naik oten dulu ya. Anak Tuhan dulu ya, yang mengaku anak Tuhan ya. Kristus palsu juga boleh. Udah hilang ini, udah nggak ada ini, Akang. Aku bantu share dulu lah ya. Mana Bang Willy? Masih ada Bang Willy? Oh iya Bang Willy, lupa saya. Iya, Bang Willy monitor Bang Willy. Monitor Bang Handi, Kandito. Jadi tadi ada kurang enak, kurang elok si ya itu tadi, bahwa kalau Anda keluar dari Kristen, Anda meninggalkan Yesus. Mestinya ditanya dong, Yesus ntar dulu Bang, Yesus yang mana dulu nih yang Anda tinggalkan? Iya, kan sudah aku bilang. Iya, kan sudah aku bilang Bang Handi. Si ya itu penghujat dia itu. Di mana-mana dia di semua room memang seperti itu dia. Jadi ya nggak heran lah. Jadi begini Bang Handi ya, ada saran buat Oten ini. Siapa tahu ada di bawah yang monitor kan. Ya, oke, Pak Willy. Iya. Saya kembali ya, bahwa mereka mengatakan orang yang keluar Kristen itu meninggalkan Yesus. Menurut Pak Willy kan ada dua Yesus nih. Nah, kita step by step ya. Yesus yang mana yang Anda tinggalkan kira-kira kalau Anda keluar dari Kristen?
Yesus yang buatan Saulus itu, Paman? Yesus anak Maria yang mulia atau Yesus yang terkutuk? Yesus yang terkutuk. Artinya memeluk Islam Anda tidak meninggalkan dong yang namanya anaknya Maria karena tetap memuliakan dia. Betul? Iya, memang seperti itu Bang Andi. Nah, itu baru jujur di sana. Jadi kalau orang keluar dari sana itu berarti meninggalkan yang keluar dari kubur itu, yang dibuatkan surat oleh Paulus menjadi Tuhan dan Kristus. Itu yang Anda tinggalkan. Sekaligus meninggalkan Tuhan yang dikonsilikan di 325. Kan gitu. Setuju nggak di sini Bang Willy? Sangat-sangat setuju Bang Andi. Nah tadi kan ditanya itu. Kalau Anda mengikuti ajaran Yesus yang mana? Ternyata yang dilakukan oleh Sia ini kan berbeda. Pertama nih, Yesus berdoa kepada Bapa, dia berdoa kepada Yesus. Yesus beribadah di sinagog, dia pergi ke gereja. Yesus hari Sabtu, dia pergi hari Minggu. Yesus disunat, dia kagak. Yesus melarang makan babi, dia bebas. Jadi nggak ada urusan sama anaknya Maria itu gitu loh. Lagian juga anak Maria kan untuk Bani Israel. Menurut Yesua, di luar Bani Israel adalah guguk juga. Artinya jelas sudah di sini disimpulkan bahwa yang dimaksud itu adalah yang terkutuk di tiang salib berdasarkan tulisan Paulus juga. Itu sih Bang Willy. Iya, dari saya. Iya benar sekali Bang Andi. Jadi di sini aku mau tambahkan sedikit ya Bang Andi ya. Oke ya. Yesus palsu yang disembah orang Kristen itu ayatnya ada di Matius 24 ayat 5 ya. Ayat ini menyatakan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yesus yang kalian sembah itu adalah Yesus pengkhianat dan keji. Mengapa saya berkata seperti itu ya? Dan doa yang kamu panjatkan pagi, siang, malam itu adalah sia-sia, alias tidak akan terkabulkan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus yang kalian sembah itu adalah sosok fiktif, alias tokoh buatan Paulus, kaki tangan dari pemerintah Romawi pada zamannya. Kita pakai data ya, ayat Lukas 14 ayat 26. Jikalau seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, di sini saya akan menunjukkan bahwa Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Yesus palsu, atau bukanlah nama sosok yang asli, tapi sengaja diciptakan buat kepentingan tertentu dari pemerintah Romawi itu sendiri. Yesus palsu yang disembah orang Kristen ayatnya ada di Matius 24 ayat 5 ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, dan itu aku sudah narasikan tadi ya. Nama Yesus itu ada dua versi. Yang satu Yesus yang bernama asli Isu, yang merupakan pelafalan bahasa Suryani atau Isa dalam bahasa Arabnya. Dan yang satunya lagi Yesus yang berasal dari Ibrani, Yesua. Nah, nama Yesua itu berarti Tuhan menyelamatkan. Jadi nama sebenarnya dari sosok ini adalah Isa atau Iso. Nah, nama Yesus itu sendiri bukanlah nama sebenarnya, karena nama Yesus dalam bahasa Ibrani artinya adalah Tuhan menyelamatkan, bukanlah sosok nama dari Nabi sebenarnya yang bernama Isa. Jadi sosok yang bernama Yesus atau Yesua inilah yang kemudian diplesetkan oleh orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat serta pemerintah Romawi di zamannya, membuat seolah-olah nama Isa atau Isu ini menjadi Tuhan dengan namanya yang bernama Yesus itu. Oke, sampai di sini ya bisa dipahami. Lanjut. Mantap. Kan itu ada tamu katanya? Enggak ada. Oh, ada satu. Sebentar. Tadi barusan naik, jatuh. Ada Rian. Oke, baik. Teman-teman juga dibawa ya. Kalau ada tamu naik, kita kan lagi ngomong, masa diputus pembicaraan? Kan nunggu dulu gitu. Tamunya juga kalau mau kan tinggal dulu gitu. Masa kita lagi ngomong asik, ada topik terus diberhentiin, ada tamu kan apa gitu. Itu ada dari siapa dulu?
Baik, Bang Rian, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, Abang Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abang, ada yang mau disampaikan, Bang? Enggak ada. Nyimak aja, Bang. Ya, kalau menyimak di bawah, Bang, ya. Mohon maaf ya, supaya kita lanjut diskusinya biar seru ya, Bang, ya. Terima kasih ya, Bang. Assalamualaikum. Ya, teman-teman yang muslim ditahan dulu ya. Mohon maaf ya, 2 slot supaya kita jalan diskusinya yang bisa membuat kembali Pak Willy ini masuk menjadi anak-anak Tuhan begitu ya. Yang bisa aja, yang bisa. Oke, ini ada tamu Pak Mikel, kemudian ada Pak Titanic. Ya, selamat malam Saudara Michel. Selamat malam saudara. Iya, selamat malam. Dari Kristen atau Muslim, Pak Michel? Kristen saudara. Oh ya, siap. Ditahan dulu sebentar. Saya sapa juga ada Bapak Titanic Close. Selamat malam. Jatuh. Oke, silakan Pak Michel. Ada yang mau kita bahas? Saya balik tema yang disiapkan. Iya. Tema yang sudah kita siapkan. Topiknya adalah Kristen adalah Mesias. Tanda tanya. Silakan Pak. Kristen adalah Mesias. Maksudnya Kristen gimana ini Bang? Gimana sih ini maksudnya? Halo? Topinya kok topinya begini ya? Iya, topiknya Kristen adalah Mesias, tanda tanya, Bang Andi. Iya. Itu apa yang mau dibahas? Monitor. Apa yang mau dibahas di sana? Kristen adalah Mesias, maksudnya kayak mana? Ya, sebelum ke topik itu ini aja dulu Bang. Ini Bang Willy ini kan Kristen nih, dia bilang ada 2 Yesus. Satu Yesus anaknya Maria, satu Yesus yang dikutuk di tiang salib. Itu loh Pak Willy, silakan jelasin dulu ke dia. Bang Suma sudah monitor, Pak Andi. Oh, silakan Bang Suma. Silakan. Iya, baik. Jadi Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada Mesias palsu. Kata Yesus kepada muridnya, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, dari pendalaman materi ini, halo. Walah, suara saya nggak kedengaran, kupingnya ketutup. Aman Bang, suaranya dia. Tapi dia halo. Bang Michel, monitor Bang Michel. Bang Michel. Sinyal dia aman sebenarnya. Bang Michel. Aduh, kayaknya sinyal dia ini budak palsu kayaknya, budak tapi palsu. Iya, jaringannya itu sepertinya kan itu, jaringan Oten itu. Jaringan Oten. Halo Saudara Michael. Halo. Ini budak palsu kayaknya. Iya Bang. Nah. Hei, Michael. Hei. Ngomong. Bayar nggak lo? Hei Michael. Ngomong. Halo. Kok pada membisu semua? Halo, Michael. Loh, katanya bisu. Gigimu itu yang bisu. Dari tadi ngomong. Dari tadi ngomong kok. Kenapa? Katanya pada bisu semua. Budak palsu beneran. Nah, itu sudah. Bang Michel, sudah termonitor belum? Kalau enggak turun dulu. Sudah. Oke. Silakan. Ya,
Yang dibahas apa ini bang? Dompala. Itu bang yang kita bahas itu gimana ceritanya itu? Apa namanya? Itu gitu bang. Gimana itu? Itu gimana itu? Berarti sudah bagus. Mantap, kita mulai. Di dalam nasihat Yesus kepada Bani Israel, uraiannya agar waspada kepada Kristen. Kenapa waspada kepada Kristen? Karena Kristen ini nantinya akan muncul dan membawa nama Yesus dan berkata kalau Yesus itu adalah Mesias. Mereka Kristen ini akan menyesatkan banyak orang. Satu kelompok yang datang kepada Bani Israel hanya kelompok Kristen. Tidak ada Islam pernah ke murid Yesus, tidak pernah Hindu, Buddha ke murid Yesus. Yang pergi ke murid Yesus itu hanya Kristen di bawah pimpinan Paulus laknatullah alaih. Itu aja bang yang ingin saya katakan. Berarti Yesus meminta muridnya agar waspada kepada Kristen. Dan ternyata memang Kristen ini adalah Mesias, tapi palsu. Palsu Kristen ini. Kristen ini sebenarnya ya kalau kita lihat, kalau kita lakukan kemudian pendekatan terhadap Bible dalam narasi yang ada di dalamnya, dan tentu akal menjadi filter untuk mengurai isinya, rupa-rupanya Kristen ini tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Mereka bukan lagi hamba Tuhan, tapi mereka sudah sehakikat dengan Tuhan. Lebih parah lagi, kalau setan masih mengaku Tuhan itu sebagai Tuhannya. Cuman setan tidak mau tunduk berserah kepada perintah Tuhan. Tapi kalau Kristen memang sudah nggak merasa hamba Tuhan. Kristen ini merasa kalau dirinya bukan hamba Tuhan lagi berdasarkan pengajaran Paulus di dalam Galatia 4 nomor 7. Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan, tetapi Kristen itu adalah Tuhan, yaitu anak Tuhan. Abang sadar nggak? Ajaran abang itu menjebak Anda di situ. Sadar nggak Bang Mikael? Ternyata kami ini Kristen ini bukan hamba Tuhan, tapi adalah anak Tuhan. Kalau anak Tuhan berarti sehakikat dengan Tuhan. Gimana itu Bang? Ya gini Bang Juma, sekarang abang mulai dari awal dulu kita bahas ya Bang. Abang bilang tadi ada Kristus palsu, itu udah terbukti ada Kristus palsunya belum? Terbukti. Di mana itu Bang ditulis Bang? Ketika Paulus bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus Kristus di padang gurun. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 23, jadi kalau ada yang berkata Anda Mesias di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Itu perintahnya. Nah, ketika Paulus datang membawa kabar kalau dia bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintah Yesusnya apa? Jangan percaya kan? Nah, Kristen gimana? Percaya nggak? Percaya. Padahal perintahnya jangan percaya. Tapi Kristen percaya. Kalau kami Bang, intinya kalau kami percaya kepada Kristus yang lahir dari rahim Bunda Maria. Saudara, kalau Anda percaya kepada Kristus, kalau Anda percaya kepada Kristus yang lahir di rahim Maria, maka mustahil Anda menjadi Kristen, mustahil. Karena Kristen itu ada justru karena percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus. Gitu Bang. Kalau Anda percaya kepada Kristus anak Maria, mustahil Anda jadi Kristen. Nah, itu kan menurut Abang, tapi intinya kalau saya pribadi Bang percaya sama Kristus, sama Yesus yang lahir dari Bunda Maria, Bang, gimana itu Bang? Iya, Anda percaya kalau dia adalah Kristus. Tapi Kristus mengatakan jangan percaya kepada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Anda percaya enggak?
ketika kemudian Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di gurun? Percaya nggak Anda? Saya cuma percaya sama Yesus yang lahir dari Bunda Maria, Bang Juma. Anda percaya nggak ketika Paulus mengatakan aku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Anda percaya nggak kepada Paulus? Sekarang Bang, yang saya tahu Kristus cuma satu. Yang lahir Ya, yang datang kepada Paulus itu? Bunda Maria. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Kalau masalah itu Bang, ya sama yang kayak Abang bilang tadi, banyak yang mengaku menjadi Kristus. Mungkin salah satu dari yang Abang bilang itulah mungkin itu. Cuma intinya kita percaya sama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan. Iya betul. Sekali lagi saya katakan, harus Anda tegas. Kalau Anda percaya kepada Kristus yang datang kepada Maria sebagai anaknya, maka wajib hukumnya Anda menolak kerasulan Paulus. Sekarang Paulus ini rasul enggak bagi Anda? Tergantung Bang, kalau ada orang yang mengimani. Tidak, Anda yang saya tanya. Apakah Anda mengimani Paulus ini sebagai rasul? Bukan saya mengimani, cuma dia ada tertulis dia Rasul Paulus. Iya, Anda imani enggak? Gini loh Bang, saya fokus di agama saya dan di dalam gereja saya ajarannya tentang Yesus yang lahir dari Bunda Maria. Iya, dan dia juga yang dan dia juga yang datang kepada Paulus. Kalau memang beliau yang datang kepada Paulus, ya kita tetap percaya sama dia. Nah, perintahnya apa? Dia yang datang menjumpai Paulus ya. Kalau dia yang datang menjumpai Paulus, ya tetap kita ke komitmen bahwa dialah Tuhan yang kita percayai. Nah, sekarang kalau ternyata gini Bang Juma, nanti kalau Abang bilang ke Yesus yang datang ke Paulus, nah baru nanti Abang bangun narasi di sana. Nah, jadi saya fokus dari awal, saya percaya kepada Yesus yang lahir dari rahim Bunda Maria. Ya, kalau Anda percaya, sekali lagi saya ulang, kalau Anda percaya kepada Kristus yang lahir dari Bunda Maria, ya, maka Anda tidak akan percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Karena anak Maria melarang percaya. Saudara Mikael, ya Paman, kalau ada yang berkata kepadamu dia bertemu dengan Kristus di padang gurun, apa perintah Yesus? Jangan percaya. Sekarang Anda percaya nggak kepada Paulus yang bertemu dengan Kristus di gurun? Kalau memang ada firman Yesus berkata demikian, ya kita ngapain percaya? Kita fokus kepada dia aja. Nah, sekarang buktinya Anda menjadi Kristen, menjadi pengikut Paulus. Berarti Anda hidup dalam kepercayaan kepada Paulus. Jadi menurut Bang Juma, Yesus yang lahir dari rahim Bunda Maria itu tidak Kristen. Oh iya, bukan Kristen. Dari mana Abang ambil keputusan bahwa itu tidak Kristen, sedangkan kami sendiri meyakini bahwa dia adalah Allah yang turun ke bumi menyerupai wajah manusia. Itu ilmu dari mana itu? Ilmu dari mana itu Bang? Nah gini Bang Juma, udah Bang, mungkin nanti kalau saya bangun sebuah narasi, pertanyaan Abang Juma nanti mungkin ada nanti. Jadi gini loh Bang Juma, masalah tentang Yesus, udah Bang? Nanti kalian bilang kok Yesus keluar dari selangkangan lah, kayaknya itu tadi siang Abang bahas kan? Dari selangkangan Bunda Maria lah, dari apa segala macam lah. Jadi ada satu narasi yang bisa saya bangun Bang. Ingat Bang ya, waktu Yesus belum lahir, belum turun ke bumi, ke dunia, mungkin ada pertanyaan orang, selama Yesus di rahim Bunda Maria, siapa yang jadi Tuhan? Banyak pertanyaan saya dengar kayak gitu Bang. Oke? Jadi selama Yesus belum lahir ke bumi, sewaktu dia masih di rahim Bunda Maria, firman Allah kan tetap ada yang turun kepada malaikat-malaikat. Sebelum Yesus lahir ya. Sebelum Yesus lahir ya kan.
Nah, jadi disinilah nampak kuasa Allah itu, kuasa Tuhan itu. Karena dia maha kuasa, maha segalanya. Di sinilah letak kekuasaan dia. Tapi setelah Yesus lahir, ada orang-orang yang datang menyembah dia. Kenapa datang menyembah dia? Karena Allah udah berfirman, dialah anakku, aku serahkan hidupku kepada dia. Jadi secara logika kita udah bisa mengambil keputusan kalau Yesus itu memang Tuhan. Jadi kalau abang Juma bilang masalah Paulus yang di sana, kita tidak ke sana bang, kita dari pokoknya aja. Yang kita imani itu Yesus datang ke dunia. Udah kepanjangan, biar langsung dijawab sama guru Unda. Dosa manusia. Mike di mute dulu, biar langsung dijawab. Di mana Yesus mengaku dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa, bang? Anak Maria maksudnya, di mana? Bang, kalau Yesus sendiri yang ngomong, dalil tidak ada. Tapi kalau Allah berfirman, itu ada bang. Di mana? Mungkin, abang dimana? Jangan pura-pura nggak tahu bang. Mungkin dari saya aja sudah. Mati nih. Saya buka. Di mana Tuhan berfirman bahwa menebus dosa pakai darah manusia atau darah Tuhan? Di mana itu bang? Sekarang saya ngomong bukan pakai darah, tadi saya ngomong Yesus datang ke bumi untuk menebus orang yang berdosa. Itu ajaran siapa itu bang? Ajaran siapa? Kehidupan yang kekal. Itu ajaran siapa? Itu ajaran Tuhan kami. Tuhan yang datang. Ajaran Tuhan. Itu ajaran Tuhan. Tuhan yang datang kepada Paulus kan? Itu tidak boleh abang bantai. Itu yang datang kepada Paulus kan? Nah, di sini saya berpikir kayak gitu juga. Pasti abang larinya nanti. Iya, karena Yesus anak Maria tidak pernah ngajarin itu. Abang tidak fokus. Loh, Yesus anak Maria katanya Anda percaya. Berarti ketika Anda membawa konsep, abang, kalau Anda membawa konsep itu kalau benar pasti datangnya dari anak Maria. Mana konsep itu datang dari anak Maria? Tunjukkan di mana Yesus mengatakan. Nah, gini loh Bang Juma, dari awal tadi udah saya bilang, pas abang bawa ke masalah tentang Paulus. Kalau memang Yesus yang lahir dari rahim Bunda Maria mengatakan demikian, ada nabi palsu, ya kita seturut dengan dia, kita percaya dengan omongannya. Ya, tapi faktanya Anda menjadi Kristen karena nabi palsu tersebut. Tidak mungkin Anda gila seperti ini kalau tidak ikut kepada Paulus. Contoh, Anda mengatakan dia adalah Tuhan yang itu sendirian datang ke bumi ini untuk menebus dosa manusia. Di mana Yesus pernah mengajarkan itu? Tidak ada. Yang mengajarkan itu hanya Paulus. Berarti Anda sedang ingin mengatakan Anda bukan pengikut Paulus, tetapi pengikut anak Kristus, anaknya Maria yang adalah Kristus. Tapi faktanya semua konsep keyakinan saudara sebagai Kristen itu berasal dari Paulus setelah bertemu dengan Kristus palsu. Itu kan narasi abang, tapi kalau pribadi, ya, saya itu mana dalilnya kalau Yesus mengajarkan itu? Sedangkan Paulusnya yang kemudian mendoktrin. Galatia 3:13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang mati di atas tiang salib. Nah, itu ajaran siapa? Gini, kalau masalah terkutuk itu bang, itu terkutuk karena dosa manusia. Jadi itu ajaran siapa? Saya tidak tanya terkutuk itu siapa. Saya tanya itu ajaran siapa? Itu aja. Ya, kalau masalah ajaran itu tidak saya tahu bang. Ya. Masalah itu ajaran siapa? Cuman yang saya imani. Alamak. Setiap perkataan Tuhan Yesus, itu yang saya imani. Kalau ini masalahnya Anda mengatakan Anda membawa-bawa nama Yesus Kristus, tetapi Yesus sendiri tidak pernah mengatakan itu. Itulah yang disebut penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, mengatasnamakan aku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Andalah itu.
Anda dari tadi bawa-bawa Yesus, 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 Yesus. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan. Anda sendiri menjual nama Yesus di sini. Tetapi ketika Anda diminta, di mana Yesus mengatakan itu? Itu ya ibu kita Kartini. Kan tadi saya udah bilang Bang Juma. Langsung dari pengakuan Yesus itu tidak ada. Lah berarti Anda menjual nama Yesus ini. Anda memakai nama Yesus, berarti padahal Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Berarti penyesat itu adalah ayo gimana? Kok lagi bertanya? Oh lah, lihai kali Anda menyesatkan. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Anda berkata segala sesuatu yang Anda ucapkan mengatasnamakan Yesus. Giliran diminta dalil di mana Yesus mengatakan itu, Anda tidak mampu menunjukkan. Berarti Anda hanya menjual kepercayaan Anda dengan memakai nama Yesus. Berarti penyesat yang dimaksud Yesus itu adalah Anda. Gini loh Bang, kalau saya perhatikan di live Abang Juma, Abang sendiri sering membangun sebuah narasi untuk menjatuhkan umat Kristen. Setiap saya tengok orang yang naik ke live Abang ya. Nah sekarang Anda merasa jatuh nggak ketika saya minta dalil ucapan Yesus seperti yang Anda narasikan tadi tapi tidak ada? Jatuh nggak Anda? Gini loh Bang, kalau saya sendiri, saya tetap fokus kepada keimanan saya. Kepada ya, iman Anda itu atas dasar ajaran Yesus atau Anda karang sendiri? Bukan, Yesus yang saya itu tadi. Ya, mana ucapan Yesus seperti yang Anda ucapkan? Mana ucapan Yesus? Mana? Kalau tidak ada ucapan Yesus, berarti Anda hanya memakai nama Yesus demi melancarkan ajaran sesat yang Anda anut. Kan gini. Tadi kan udah saya bilang, kalau memang dari mulut Yesus sendiri pas saat datang ke bumi, omongan itu nggak ada keluar dari omongan Yesus. Cuman kalau dari omongan Allah yang Maha Kuasa, di mana kepadanya? Ya berkenan, oke berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yohanes 3 nomor 16. Tapi mana perintah Tuhannya atau ajaran Tuhannya bahwa Yesus yang adalah orang yang dikasihi boleh kemudian menjadi tumbal untuk menghapuskan atau menebus dosa-dosa orang Kristen. Di mana Tuhan pernah mengatakan itu? Gini loh ya Bang. Ada. Kalau pengakuan dari mulut Tuhan Yesus sendiri pada saat itu. Tidak ada. Pengakuan yang Anda katakan Bapak mana? Ada nggak? Itu tidak Bang? Itu tidak boleh keluar dari ucapan pada saat itu. Karena Kenapa justru Anda lebih tahu daripada Yesus? Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sementara Anda malam ini bebas berkata seenak perut Anda. Anda memakai nama Yesus untuk menyesatkan diri Anda sendiri dan menyesatkan orang-orang yang lemah akal. Berarti penyesat yang dinubuatkan Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang, itu adalah Anda. Gimana saudara? Itu kan narasi Abang Juma yang bangun sendiri. Itu ucapan Yesus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Bukan saya. Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata aku ini adalah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang Anda naik ke sini membawa nama Yesus, Anda berkata Yesus itu Mesias. Nah, tetapi ketika Anda berbicara konsep kepercayaan Anda tidak didasari oleh ucapan-ucapan Yesus, berarti Anda adalah sales yang menjual Yesus tetapi tidak sesuai dengan produk pabriknya. Mana yang harus saya percaya Abang? Yesus atau Abang? Saya nggak butuh dipercaya sama Abang. Oh, berarti saya harus percaya Yesus kan? Cuman kepercayaan saya jangan Abang usik. Loh, tadi kan di pokok pembahasan kok jangan diusik. Anda ketika saudara, ketika Anda berbicara di hadapan khalayak banyak tentang sesuatu, Anda akan diminta pertanggungjawab. Misalnya nih,
Pak Prabowo itu adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Orang akan bertanya, dari mana Anda mengetahui itu? Harus Prabowo sendiri yang menjelaskan dirinya tentang itu. Ternyata tidak, Anda hanya menjual-jual namanya. Saya ini adalah pengikut Pak Prabowo. Dia itu adalah Tuhan yang nusul ke bumi ini menjadi Tuhan untuk menebus dosa-dosa orang Indonesia. Pak Prabowo sendiri ada nggak mengatakan itu? Nggak ada. Berarti kalau tidak ada, berarti Anda ini apa? Pembohong atau pendusta? Mana yang betul? Pembohong atau pendusta? Itu kan narasi abang, narasi yang abang bangun. Itu fakta. Kalau Yesus tidak pernah mengatakan itu, tapi Anda mengatakan itu seakan-akan Yesus yang mengatakan, berarti Anda adalah penyesat. Jadi kalau saya bilang saya mengimani Bunda Maria itu tidak fakta. Anda boleh mengimani, tapi pada prinsipnya ketika Anda mengatakan Anda mengimani anak Maria, harus Anda mengimani ucapan-ucapannya. Jangan ucapan Kristus palsu yang Anda imani. Loh, saya mengimani ucapan yang Kristus. Mari yang kita buktikan dari tadi. Maria. Dari tadi saya ingin bukti kalau Anda percaya kepada dia, kenapa Anda menjadi Kristen? Sedangkan dia mengajarkan manusia untuk menjadi Yudaism yang taat. Kenapa Anda jadi Kristen? Kenapa Anda ke gereja? Kenapa Anda makan babi? Kenapa Anda tidak bersunat? Kenapa Anda ibadah minggu? Kenapa Anda percaya kepada Paulus? Siapa yang mengajarkan itu semua? Yesus kah? Kan bukan. Itulah bang. Jadi sekarang intinya bang, mau abang korek-korek pun istilahnya, mau abang korek-korek pun istilahnya sebuah narasi. Kalau kami umat Kristen, satu, percaya kepada Tuhan Yesus yang lahir dari Bunda Maria. Jadi itu nggak bisa diganggu-gugat bang. Iya. Jangan abang keberatan, jangan abang merasa keberatan kalau Saudara, umat Kristen percaya kepada Yesus yang lahir dari tidak keberatan. Bunda Maria. Saya tidak keberatan. Jadi abang tidak perlu di sana keberatan ya bang ya. Iya, saya tidak keberatan. Saudara, dan kami percaya kalau Yesus yang lahir dari Bunda Maria itu menebus dosa kami bang. Iya. Saya tidak keberatan. Saya tidak keberatan. Kalau merasa abang tidak dirugikan, saya tidak keberatan, abangku. Cuman bagi kami umat Islam, Anda semua ini adalah virus yang mematikan akal sehat. Itu menurut abang. Itu keadaan. Tapi kami itu tahu fakta. iman kami sendiri, kami tahu bang. Itu fakta. Anda itu virus bagi kami. Anda itu saudara-saudara setan yang ingin menyesatkan umat Islam dengan cara-cara membawa nama Yesus, tapi Yesus sendiri tidak mengenal kalian. Ya itu kan penilaian abang Jum. Itu penilaian yang jadi abang yang tahu keimanan kami. Nah, ini dia. Inilah kelemahanmu Bang Juma. Padahal Abang Juma itu udah disanjung-sanjung loh. Masa cara ngomongnya kayak gini? Dia. Padahal Bang Juma itu udah disanjung banyak orang. Masa cara Anda dari tadi tidak pernah mampu menunjukkan data. Saya menunjukkan data. Kalau saya tunjukkan data, nanti pasti abang koreksi, abang bangun narasi untuk menjatuhkan saya lagi. Itu namanya diskusi, bang. Daripada Anda berbicara segala sesuatu, tapi Anda tidak berdata, berarti Anda itu adalah sales apa? Tutup panci bocor. Intinya Anda gini, menjual produk, Anda menjajakan produk, di mana produk Anda sendiri Anda tidak tahu mereknya apa, terbuat dari apa, di mana dicetak, apa namanya. Anda sendiri yang menjelaskan sebuah produk yang Anda sendiri tidak ngerti. Gini loh bang. Gini apa lagi? Tak mungkin abang lebih yakin daripada keimanan kami sendiri. Kan kami sendiri yang meyakini. Ya, itu keyakinan saudara. Saya tidak ganggu keyakinan saudara. Silakan ke neraka. Nggak ada yang larang Anda ke neraka. Nggak ada. Saya hanya kemudian ingin data-data dari kepercayaan yang Anda jual di sini. Itu mana datanya? Ada. Udah mulai marah Bang Juma, udah mulai marah Bang Juma. Kok marah? Saya cuma minta data. Mana